Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bikri Hawipa dari NIM C0D02031. Saya dari Prodi Perpajakan kelas F, angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembukuan di dalam akuntansi pajak, yaitu definisi pembukuan. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami perubahan beberapa kali sampai pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menyebutkan pada pasal 28 ayat 9 bahwa pencatatan meliputi atas data-data yang dikumpulkan secara teratur dari peredaran, penerimaan, atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Dan di dalamnya juga termasuk atau penghasilan yang berasal bukan dari objek pajak maupun penghasilan yang dikenakan pajak dan bersifat final. Kemudian proses pencatatan maupun pembukuan merupakan bagian penting dalam dunia akuntansi. Sama halnya dengan dunia perpajakan, di mana pencatatan dan pembukuan menjadi suatu hal yang memiliki peranan penting dan menjadi dasar pemenuhan wajib pajak dalam proses bayar hitung lapor besaran pajak yang terutang. Kemudian, wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan ada dua. Yang pertama merupakan wajib pajak badan, yang kedua merupakan wajib pajak yang orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Kemudian, syarat penyelenggaraan pembukuan. Untuk pembukuan, diselenggarakan dengan menggunakan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Pembukuan dilakukan dengan terdiri atas pencatatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga pajak terutang nantinya dapat dihitung. Kemudian metode pembukuan dalam akuntansi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama single entry, yang kedua double entry. Maksud single entry dapat menunjukkan transaksi perusahaan yang tidak mempengaruhi kas perusahaan secara langsung, seperti menjual barang secara kredit. Sedangkan double entry dilakukan untuk membuat keseimbangan di sisi debit dan kredit pada setiap transaksinya. Kemudian ketentuan umum pembukuan. Ketentuan umum pembukuan menurut ketentuan pokok pembukuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah yang pertama wajib pajak badan, yang kedua wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Sedangkan yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan menurut pasal 28 ayat 2 Undang-Undang KUP adalah yang pertama, wajah pribadi OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Yang kedua, WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian tujuan dari pembukuan pajak yaitu penyelenggaraan pembukuan maupun pencatatan bertujuan untuk mempermudah setiap pajak dan dalam memenuhi kewajiban berpajakannya. Di antaranya adalah pengisian SPT, perhitungan PKP, PPN, dan PPNBM, serta untuk mengetahui posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak. Kemudian contoh dari pembukuan untuk laporan pajak. Contohnya adalah menggunakan kas atau metode akuntansi akrual. Kebanyakan bisnis dapat menggunakan metode cash untuk untuk menggunakan mode cash untuk keperluan pajak. Namun beberapa jenis harus menggunakan metode akrual. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.